Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 25404111142. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah Ponjong Gunung Kidul, mata pelajaran PAI. Untuk hari ini saya akan mengajar materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Video ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan saya dalam mengajar. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Baik anak-anak. Sebelumnya mari kita kembali untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Pada hari ini juga yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah tentunya agar peserta didik dapat memahami pengertian etika pergaulan dan komunikasi Islam. Kemudian selain itu peserta didik juga dapat mengetahui jenis-jenis etika pergaulan. Nah, dan yang ketiga, nantinya setelah kita belajar bersama, anak-anak dapat memahami hikmah etika pergaulan dan komunikasi Islam. Baik, itu diantaranya tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita melangkah jauh ke sana, coba saya absen dulu. Mbak Adinda Minsa ada? Mbak Anggi Siti ada? Mas Siva Nur ada? Marcella ada? Iklimah Nurin ada? Lirin Indriani, Zakia hadir, Mbak Kaila. Baik, sebelum kita belajar memasuki materi selanjutnya, coba biar kita tidak sepaneng, biar kita
tidak apa ya, ya istilahnya biar relax dulu lah. Kita kasih SBY dulu. Oke, siap ya? Siap? Siap. Baik. Semangat pagi. Asik-asik, Baik, ini nanti kalau anak-anak isi ya berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, melakukan diskusi. Kelompok satu, ini ya kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Baik anak-anak, sebelumnya perhatikan di layar ini. Etika pergaulan adalah norma dan prinsip moral yang mengatur bagaimana kita berinteraksi. Berinteraksi itu apa? Interaksi. Komunikasi. Ya. Kemudian berbicara. Kalau kita berinteraksi, tentunya kan kita tidak hanya berinteraksi dengan orang yang muslim saja, ya enggak? Ya, kita berinteraksi dengan semua orang, ya. Tidak menutup kemungkinan juga yang berbeda pemahaman dengan kita. Nah, maka itulah fungsi dari nanti yang kita bahas, komunikasi Islami. Nah, jenis-jenis etika pergaulan. Nah, jenis-jenis itu macam-macamnya gitu ya. Oke, saya kita baca. Yang pertama adalah etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Contohnya apa orang yang lebih tua itu? Guru bisa. Orang tua kita sendiri, bapak ibu. Ya. Terus ada lagi siapa? Atas. Mbak, Mas, gitu ya. Termasuk ustadz, ustadzah. Kemudian jenis yang kedua adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu artinya apa, anak? Ya, teman yang seumuran, betul. Artinya adalah ya permainan. Ini juga ada etikanya. Kemudian yang ketiga ada etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Nah, siapa ini orang yang lebih muda? Adik, nanti ya di kelas. Kemudian terakhir adalah etika pergaulan dengan lawan jenis. Jadi berdasarkan kelompok setidaknya ada 4 etika pergaulan yang perlu dipahami oleh peserta. Etika dalam komunikasi yang Islam adalah pedoman moral berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ini berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah untuk menyampaikan dan menerima informasi secara sopan, jujur, bertanggung jawab, adil dan penuh kebijaksanaan. Hikmah penerapan etika pergaulan terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. Harmonis karena saling menghormati, saling menghargai. Yang kelima, memudahkan hubungan baik dengan orang lain.
berdiskusi dengan temannya untuk membuat satu pertanyaan saja yang nanti akan kita bahas bersama. Bullying ya, atau perundungan termasuk hal yang menyimpang dari etika pergaulan dan dianggap tidak baik, pada intinya seperti itu pertanyaan. Nah ini Ismail mau menanggapi dari kelompok dua. Oke, monggo silakan Mas, berdiri. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Kenapa kok bullying itu tidak sesuai? Karena memiliki dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan rasa takut, minder, dan dendam pada diri muda. Yang kedua, menghancurkan ukhuwah antara siswa. Ya, ya. Yang pertama itu ya, kenapa kok bullying ini ngecek atau menghina ya, mengatai temannya itu tidak baik. Pertama, kenapa? Karena yang pertama adalah merusak persaudaraan. Kayak gitu ya, paham ya anak-anak ya? Oke, jawabannya dari situ ya. Baik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, lebih semangat lagi kita bikin. Coba semangat pagi. Asik, yes. Di tugas 3 itu ada studi kasus, sebuah cerita. Ya. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok ya, mendiskusikan berdasarkan cerita itu solusi dari permasalahan yang terjadi. Solusinya apa? Kemudian dampaknya juga. Atau dibalik dampaknya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Baik, silakan. Yuk. Diskusi. Kelompok menuliskan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini atau refleksi dampak positifnya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Kemudian nanti setelah itu presentasi di depan kelas. Jadi mulai tugas 1 apa, tugas 2 apa tadi yang didapatkan, tugas 3 dan tugas 4 tinggal dibaca. Refleksi
memberikan pemahaman bahwa Islam telah mengatur adab dalam berhubungan dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih muda, dengan lawan jenis, serta dalam setiap bentuk komunikasi. Pada intinya itu yang kita pelajari. Kemudian etika tersebut menuntun umat Islam untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain dengan penuh kasih sayang. Kemudian melalui pembelajaran ini tentunya yang kita harapkan tadi, siswa dan peserta didik memiliki sikap yang sopan santun, yang berakhlak, yang berbicara dengan jujur, berbicara akhirnya tidak membuli teman, ya. Kemudian berbakti terhadap orang tua, menghormat pada guru. Pada intinya adalah cerminan dari akhlak yang baik. Dari dulu materinya dibaca agar nanti ketika kita bertemu kembali esok hari, anak-anak sudah memiliki materi untuk dibahas. Oke, baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dengan sikap duduk yang baik semuanya. Semua kita sedikitkan dulu. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan ini dengan melakukan nafas hamdalah bersama-sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.